Kita baca Fatihah dulu ya buat Tuan pengarang kitab yang malam hari ini akan kita baca, Syekh Muhammad bin Umar, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Juga untuk para masyayikh kita, para guru-guru kita, wabil khusus untuk Syekh Shahibul Futuh Qutbur Rabbani, semoga beliau semua ditempatkan di posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mendapatkan limpahan keberkahan dari beliau, dan kita semua diberikan kekuatan untuk mengamalkan apa yang akan kita pelajari dari kitab ini dan semua yang telah mereka ajarkan kepada kita. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qalal faqiru ila rahmatir rabbil ghaffari Muhammadun al-mu'tarifu bil auzari wa basyarahu Allahu uyuba nafsihi wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi. Kita artiin dulu. Qalal faqiru ila rahmatir rabbil ghaffari, berkata oleh orang yang selalu membutuhkan ila rahmatir rabbil ghaffari, kepada rahmat Tuhan yang maha pengampun.
berkata oleh orang yang selalu membutuhkan kepada rahmat Tuhan yang Maha Pengampun. Muhammadun al-mu'tarifu bil auzari, yaitu Muhammad yang mengakui dosa-dosanya. Al-mu'tarifu yang mengakui, bil auzari dosa-dosanya. Bassarahullahu uyuba nafsihi, semoga Allah memperlihatkan kepadanya uyuba nafsihi, kekurangan-kekurangan dirinya. Bassarahullahu uyuba nafsihi, semoga Allah memperlihatkan kepadanya kekurangan-kekurangan dirinya. Wa ja'ala yaumahu khairan min amsihi, dan menjadikan harinya, wa ja'ala dan menjadikan yaumahu harinya, khairan lebih baik, min amsihi dari hari kemarinnya, dari hari kemarin. Dan ini memang salah satu ciri orang-orang yang ingin dijadikan orang baik itu oleh Allah dikasih 3 hal tuh. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala fihi talata khilalin. Yang pertama, fikhahu fiddin, dikasih pemahaman tentang agama. Yang kedua, wazuhdahu fid dunya atau wazahadahu fid dunya, dibikin zuhud terhadap dunia. Yang ketiga, wabassarahu uyubahu, dikasih lihat kekurangan-kekurangan dirinya. Hatinya dibikin menyadari kekurangan-kekurangan dirinya. Itu tanda orang yang baik. Karena kalau udah tahu kekurangan dirinya, pasti dia punya niat buat memperbaiki dirinya. Gimana bisa memperbaiki diri kalau kita sendiri nggak tahu kekurangan diri kita? Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali juga bilang, seharusnya kita ini terus berusaha keras untuk semakin menambah kebaikan di diri kita setiap harinya, agar hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jangan sampai hari ini sama kemarin, apalagi kalau sampai lebih buruk mah. Dalam hadis Rasul bilang, manistawa yaumahu fahuwa magbunun, orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang tertipu. Dan orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang terkutuk. Apa? Hah? Ya mal'unun wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun, maka dia termasuk orang yang terkutuk. Makanya jangan sampai hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Nah, lanjut. Alhamdulillahi kama yambagi lahu, alhamdulillahi segala puji bagi Allah, kama yambagi lahu sebagaimana yang layak baginya, kama sebagaimana
yang bagi yang layak lahu baginya. Ini kalimat yang bikin malaikat puyeng. Jadi kalau kita baca alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yambagi li jalali wajhikal karimi wa li azimi sultanik. Itu malaikat bingung nyatetnya. Sampai ada riwayat begitu ada yang baca kalimat itu, Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yambagi, sampai akhir, itu malaikat ngadu sama Allah, ya Allah, ini ada orang baca kalimat yang kami berdua bingung nyatetnya. Allah nanya, ya meskipun Allah tahu apa yang dikatakan hambanya, Allah nanya, emang apa yang dibilang hambaku itu? Dia baca, ya Allah, Rabbana lakal hamdu, atau kalau riwayat hadisnya, ya Rabbi lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wali azimi sultanik. Maka Allah bilang, ya udah tulis saja, tulis pahalanya seperti apa yang dikatakan oleh hambaku sampai nanti dia menghadap kepadaku, sampai meninggal, sampai hari kiamat. Bacaan itu Rabbana lakal hamdu walakas syukru, meskipun baca sekali, itu pahalanya dicatat sampai nanti kita menghadap Allah. Ya makanya kita baca ketika doa kan gitu. Makanya kita baca ketika doa, karena itu fadilahnya luar biasa kalimat itu. Tuh, alhamdulillahi kama yang bagilahu, sebagaimana yang layak baginya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi adada kulli ma'lumin lahu. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan salam, ala sayyidina Muhammadin, senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi dan sahabatnya, adada kulli ma'lumin lahu, adada sebanyak kulli ma'lumin segala sesuatu yang diketahui lahu oleh Allah. Jadi ini kalimat yang kalau kita baca sekali tapi pahalanya, nilainya luar biasa. Karena tadi kita baca sholawat dan salam sebanyak segala sesuatu yang diketahui oleh Allah. Dan kita tahu bahwa ilmunya Allah itu tidak terbatas banyaknya. Amma ba'du, fahadha syarhun talabahu minni ba'dul muhibbina alar risalati al-muta'alliqati bi umuriz zaujaini allati sonnafaha ba'dun nasihina. Udah. Amma ba'du, adapun setelah itu, fahadha, maka ini syarhun, merupakan syarah, tolabahu,
yang memintanya minni dariku ba'dul muhibbina oleh sebagian orang yang cinta ilmu. Jadi memang kalau ulama-ulama dulu setiap ngarang kitab itu kalau bukan karena ilham dari Allah, pasti karena permintaan dari kawan-kawannya. Jadi bukan atas kemauannya sendiri. Mereka menyusun kitab itu karena diminta oleh kawan-kawannya. Ini karena orang minta agar diberikan satu syarah, dibuatkan satu syarah, makanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi menyusun syarah dari kitab ini. Alar risalati, di atas risalah al-muta'alliqati yang berkaitan bi umuriz zaujaini dengan permasalahan suami istri, yang berkaitan dengan permasalahan suami istri. Allati sonnafaha, yang telah disusun ba'dun nasihina oleh sebagian para penasehat. Ada yang bilang bahwa yang menyusun matan kitab ini yaitu ulama-ulama dari Hadramaut atau ulama-ulama dari kalangan Alawiyin yang nyusun matannya. Karena di sini banyak kutipan-kutipan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Matannya. Jadi syarahnya ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Matannya itu menurut sebagian riwayat ini ditulis oleh ulama Hadramaut dari kalangan Alawiyin. Karena di kitab ini banyak ditemukan kutipan-kutipan dari Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apanya? Iya, yang nyusun Ratibul Haddad. Tapi memang tidak disebutkan namanya. Yang nyusun matanya ini enggak disebutin namanya. Wa sammaituha uqudul lujaini. Atau kalau ngikutin i'rabnya kita baca uqudal boleh. Wa sammaituha uqudal lujaini fi bayani huquqiz zaujaini. Wa sammaituha, dan aku menamainya uqudul lujain fi bayani huquqiz zaujain, mutiara perak dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Apa? Kalung perak dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Uqud itu artinya kolaid artinya kalung. Kalung perak dalam menjelaskan hak-hak suami istri. Zaujain, suami istri.
Wa arju minallahi ta'ala al-i'anata wal ikhlaso wal qabula wan naf'a bihi. Bijahi sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa hizbihi. Wa arju, dan aku mengharapkan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, al-i'anata, pertolongan, wal ikhlaso, dan keikhlasan, wal qabula, dan penerimaan, wan naf'a bihi, dan bermanfaatnya kitab ini, wan naf'a bihi, dan bermanfaatnya kitab ini, bijahi sayyidina Muhammadin, dengan kemuliaan sayyidina Muhammad, wa azwajihi, dan para istrinya, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya, wa hizbihi, dan para pengikutnya. Udah tuh. Yang pentingnya kitab ini buat kita, karena memang Rasul bilang innalakum ala nisaikum haqqon walinisaikum alaikum haqqon. Ingatlah, sesungguhnya untuk kalian dari istri-istri kalian itu ada hak yang harus dipenuhi, dan untuk istri-istri kalian atas diri kalian pun ada hak yang harus dipenuhi. Atau kalau gampangnya, kalian memiliki hak atas istri-istri kalian, dan istri-istri kalian memiliki hak atas diri kalian. Gampangnya begitu. Makanya kita perlu mempelajari tentang kitab ini. Wa ahdaitu dzalika lil walidaini rajian minallahi ta'ala ghufrana dzunubihima wartifa'a darajatihima innahu ta'ala wasi'ul maghfirati wa arhamur rahimina. Wa ahdaitu dzalika, dan aku hadiahkan pahala kitab ini lil walidaini, untuk kedua orang tua,
Jadi biasain ya, kalau kita ngerjain kebaikan, kita hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Ini bahkan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi sampai nulis seperti ini, wa ahdaitu dzalika lil walidaini, dan aku hadiahkan pahala kitab ini untuk kedua orang tua. Karena memang ada pendapat yang diutarakan oleh Imam Muhammad bin Abu Khudair itu bahwa pahala perbuatan baik bisa dikirimkan untuk orang-orang yang sudah meninggal kalau memang disebutkan. Hah? Enggak disebutkan itunya, saya hadiahkan gitu. Saya hadiahkan pahala ini untuk kedua orang tua. Ya meskipun sendiri ngomongnya atau dalam hati, yang penting diikrarkan gitu. Saya hadiahkan pahalanya untuk kedua orang tua, dalam hati atau di mulut. Ya kalau lihat ini sebelum ya bisa, sesudah ya bisa. Hari ini kan sebelum masuk bahasan Imam Nawawi udah nulis wa ahdaitu dzalika lil walidaini, dan aku menghadiahkan kitab ini untuk kedua orang tua. Rajian, sambil berharap, minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, gufrona dzunubihima, gufrona ampunan, dzunubihima atas dosa-dosa keduanya. Sambil ngedoain agar dosa kedua orang tua kita diampuni oleh Allah gitu. Gufrona dzunubihima wartifa'a darajatihima, dan diangkatnya derajat keduanya. Innahu ta'ala wasi'ul maghfirati, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas ampunannya, maha luas ampunannya. Ini kalau di tafsir ayat tentang wasi'ul maghfirah, bahwa Allah itu amat luas ampunannya, sampai Imam Al-Khatib Asy-Syarbini bilang saking luas ampunannya Allah itu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang kecil selama kita menjauhkan dosa-dosa yang besar. Kalau kita nggak ngerjain dosa besar, nanti otomatis dosa-dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah. Saking luasnya ampunan Allah seperti itu. Kecuali ya dosa besar, ninggalin sholat secara sengaja, ninggalin puasa secara sengaja, nggak bayar zakat gitu. Membunuh, berzina, mabuk, dosa besar. Hah? Ya itu termasuk salah satunya, ngeluh itu termasuk dosa besar. Selama kita tidak syirik kepada Allah. Wa arhamur rahimina, dan zat yang amat menyayangi.
yang maha menyayangi. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas ampunannya dan maha menyayangi hambanya. Udah tuh. Terus ini, qala musannifu syakarallahu sa'yahu bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu, berkata oleh tuan pengarang, maksudnya yang mengarang matanya ya, syakarallahu sa'yahu, semoga Allah memberikan balasan atas perbuatan baiknya Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. I'lam annal basmalata katiratul barokati. Annal basmalata katiratul barokati. Man dzakaroha hasala lahul ma'mulu wa man wazaba alaihi haziya bil qabuli. Udah. I'lam, ketahuilah, annal basmalata, bahwasanya bismillah, katiratul barokati, itu sangat banyak keberkahannya. Ketahuilah bahwasanya bismillah itu sangat banyak keberkahannya. Ya makanya sampai kita diperintahkan kan buat dalam semua aktivitas kita untuk baca bismillah terlebih dulu. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Ngapain aja diperintah buat baca bismillah, karena saking banyak keberkahannya. Man dzakaroha hasala lahul ma'mulu, orang yang menyebutnya atau membacanya, hasala lahul ma'mulu, akan memperoleh yang diinginkan. Orang yang membacanya akan memperoleh yang diinginkan. Itu kaifiatnya macam-macam ya. Kalau di kitab Khazinatul Asrar itu bacanya 1000 setiap hari bismillah, atau 787 Hah? 787 Bahkan kalau di dalam kitab Fawaid itu keterangannya, orang yang membaca bismillah 12.000 kali, setiap 1000 dia selesai baca 1000, dia kerjain sholat 2 rakaat, kemudian baca sholawat, terus dia minta hajatnya,
Habis itu dia terusin lagi bacanya 1000 lagi. Pokoknya setiap selesai 1000 dia sholat 2 rakaat, dia baca sholawat, terus dia minta hajatnya sampai bilangan 12.000. Qudiyat hajatuhu, hajatnya semua akan diluluskan oleh Allah. 12.000 tapi nya. Tapi kalau dalam kitab Khazinatul Asrar itu minimal kita rutinkan sehari semalam itu 1000 kali. Sehari semalam. Ya cuma sekali duduk bacanya 1000. Ya bisa nyicil, bisa. Cuma dapatnya ntar nggak sama yang bayarnya kontan. Hah? Ntar dikasihnya di kredit juga, dicicil juga. Nah, kita bacanya nyicil itu. Orang yang membacanya akan memperoleh apa yang diinginkan. Waman wazoba alaihi, dan orang yang merutinkannya waman wazoba alaihi, dan orang yang merutinkannya haziya bil qabuli, dia akan mendapatkan penerimaan dari Allah. Hah? Penerimaan dari Allah. Semua amal kita kan kita pengennya semua yang kita kerjakan diterima oleh Allah gitu. Kita pengennya setiap doa yang kita baca diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Kita pengennya semua wirid, semua amalan yang kita baca diterima oleh Allah. Nah, orang yang merutinkan baca bismillah haziya bil qabuli, dia akan mendapatkan penerimaan dari Allah. Semua yang dia kerjakan diterima oleh Allah. Tadi rutinnya sehari 1000 gitu. Sehari. Ya artinya sedudukan, sekali duduk. Atau kalau paling kagaknya ya kayak kemarin dah kita baca pas lagi mandi itu 113 tiap hari gitu. Bukan dikitnya. Kalau bisa 313, kalau bisa 787, kalau bisa ya 1000. Kalau amalan juga ada sholawat ini, kita ada runtutannya ya. Apanya? Dulu gitu. Ada amalan yang mana yang kita itu asal sholawat. Ini kan bismillah. Itu rutinannya yang mana yang di urutannya gitu. Urutannya? Ya. Kan ada sholawat. Ya kalau bisa ya semuanya dibaca. Kalau bisa. Meskipun istilahnya cuma 100 ya bismillahnya 100, sholawatnya 100 gitu. Sehari gitu. Istighfarnya 100 kan gitu. Itu urutannya gimana? Ya kayak urutan kita istighosah. Pertama kan bismillah. Habis itu syahadat. Habis itu istighfar. Habis itu tasbih. Habis itu baru sholawat kan gitu. Itu urutannya begitu. Bismillah. Qila innal kutubal munazzalata minas samai ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Hah? Apa? Kila dikatakan, atau ada ulama yang berkata gitu, innal kutubal munazzalata,
Sesungguhnya kitab yang diturunkan, innal kutubal munazzalata, sesungguhnya kitab yang diturunkan, minas samai, dari langit, ilal ardi, ke bumi, mi'atun wa arba'atun, itu berjumlah 104 kitab. Mi'atun wa arba'atun, 104 kitab. Hah? Apa? Apa? Kitab luar kitab ini apa? Oh, Maksudnya wahyu yang diberikan kepada Nabi, bukan kitab karangan ulama, bukan. Suhufu syitha situna, suhufu syitha situna, wa suhufu Ibrahima talatuna, wa suhufu Musa qoblat Taurati asyaratun, wat Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqanu. Itu 104 totalnya. Suhufnya Nabi Syis itu 60. Suhufnya Nabi Syis itu 60. 60. Ada juga yang bilang Nabi Syis itu 50. Yang 10-nya lagi itu buat Nabi Idris. Ada yang bilang begitu. Wa suhufu Ibrahima talatuna, dan suhufnya Nabi Ibrahim itu 30. Berapa tuh? 60 sama 30? 90. Wa suhufu Musa, dan suhuf Nabi Musa qoblat Taurati, sebelum Taurat, asyaratun, itu 10. 100 jatuh. Wat Tauratu, dan Taurat, wal Injilu, dan Injil, waz Zaburu, dan Zabur, wal Furqanu, dan Al-Quran. 100 dalam bentuk suhuf, yang 4-nya kitab suci. Jadi totalnya ada 104. 60 buat Nabi Syis, 30 buat Nabi Ibrahim, 10 buat Nabi Musa sebelum Taurat, baru setelah itu dikasih Taurat, terus Injil, Zabur, dan Al-Quran. Apa? 40, 10, 10, 10, 10, 100. Kan tadi dulu 100. 60 buat Nabi Syis, 30 buat Nabi Ibrahim, 10 buat Nabi Musa. Itu yang bentuknya suhuf. Yang 4 sisanya bentuknya kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kan totalnya 104. 104. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Qur'ani, dan kandungan semua kitab-kitab itu majmu'atun fil Qur'ani, tergabung di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati, dan kandungan Al-Qur'an itu tergabung di dalam surah Al-Fatihah.
Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati, dan kandungan Al-Fatihah itu tergabung di dalam bismillah. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan kandungan bismillah itu tergabung di dalam huruf ba-nya. Karena memang inti dari semua kitab itu cuma satu. Yang pertama, keyakinan bahwa Allah itu Tuhan seluruh alam. Yang kedua, Allah yang menciptakan semua alam. Yang ketiga, Allah Maha menyayangi seluruh alam. Allah memiliki seluruh alam. Allah yang memberikan petunjuk kepada semua hambanya. Itu semuanya mengarah kepada huruf ba dalam bismillah. Itu semuanya biidnillah, dengan izin Allah. Bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu, dengan izinku terjadilah semua yang sudah terjadi, dan dengan izinku akan terjadi semua yang akan terjadi. Tuh, intinya di situ. Ya, inti dari semua isi dari kitab-kitab yang Allah turunkan, yaitu meyakini bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini atas izin dan kehendak Allah. Itu intinya, menanamkan tauhid terhadap itu. Itu intinya. Wa kana ba'dul ulama'is sholihina asobahu maradun syadidun a'jazal atibba'a fatafakkaro. Tutup balik tuh hurufnya ya, pak duluan baru kap. Fatafakkaro. Kalau takafaro jadi kufur, tafakkaro berfikir. Fatafakkaro fi ba'dil ahyani tilkal ibarota, atau ibaroti boleh. Tilkal ibarota, tilkal ibarota. Fawazoba alal basmalati min ghairi adadin mahsurin, min ghairi adadin mahsurin. Fasyafahullahu ta'ala bibarakatiha. Wakana, dan pernah terjadi ba'dul ulama'is sholihina, ada sebagian ulama usholihin, asobahu maradun syadidun, yang tertimpa penyakit yang sangat kronis. Asobahu, yang tertimpa
Maradun syadidun, penyakit yang sangat kronis. A'jazal atibba'a, yang membuat menyerah para dokter-dokter, sampai dokter pada nyerah, angkat tangan. A'jaza, yang membuat menyerah, atibba'a, para dokter. Waduh, kagak nyanggup deh, penyakit udah parah ini, dokter udah pada angkat tangan, kagak nyanggup. Fatafakkaro, maka dia merenung, berfikir, fi ba'dil ahyani, pada sebagian waktunya, tilkal ibarota, penjelasan tentang bismillah, penjelasan tentang bismillah. Bahwa bismillah itu sangat banyak barokahnya, orang yang membacanya akan mendapatkan apa yang diinginkan, orang yang merutinkannya akan diterima, semua perbuatannya akan diberikan, semua hajatnya. Dia merenung terkait penjelasan itu. Ini punya penyakit, dokter udah nyerah, ini gimana caranya ya buat nyembuhin penyakitnya. Fawazoba alal basmalati, maka dia merutinkan untuk membaca bismillah. Fawazoba, maka dia merutinkan alal basmalati, membaca bismillah. Min ghairi adadin mahsurin, tanpa bilangan tertentu. Min ghairi adadin, tanpa bilangan, mahsurin, yang ditentukan, tanpa bilangan yang ditentukan. Mumpung lagi sakit, dia nggak bisa ngapa-ngapain, udah sambil rebahan dia baca bismillah aja terus. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ghairi adadin mahsurin, tanpa bilangan tertentu. Apa bang? Hah? Apa? Itu dia sakit apa? Iya, begitu dokter udah pada nyerah sama penyakitnya, dokter udah pada kagak nyanggup buat ngobatin, sampai dia merenung terkait penjelasan tentang bismillah. Kemudian dia punya inisiatif buat merutinkan baca bismillah gitu. Dan bacanya min ghairi adadin mahsurin, tanpa bilangan tertentu. Pokoknya baca aja dia mas, setiap hari baca aja. Fasyafahullahu ta'ala, maka menyembuhkannya oleh Allah Ta'ala bibarokatiha, dengan barokah bismillah. Bibarokatiha, dengan barokah bismillah. Hal itu makanya kalau bisa kita rutinin dah bismillah minimal 113. Atau kalau rasanya berat, ya udah habis sholat 21 kayak apa 41 kayak setiap habis sholat. Terus kita rutinin bismillah. Hah? Habis sholat. Atau Bagusnya mana? apa? Pas mandi. Apa? Itu ketika itu kan kita pas mandi tuh. Ya kalau kemarin kan mandinya mandi khusus, itu mah jangan sampai mandi di rumah. Kalau bisa kalau di rumah ya udah bacanya sambil sila dalam keadaan wudhu gitu.
dengan adab-adab zikir. Udah. Sebelum mulai kita tawasul dulu gitu. Baca ada bismillah, bacanya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fokusnya dengan perkataan yang khususnya apa gimana? Apa artinya? Ya baca-baca aja. Kalau emang biar khusyuk ya udah, mulut kita baca, ya hati kita ngikutin udah. Merutinkan baca bismillah. Jadi ini kita sama aja gigi baca gitu ya? Iya. Kenapa? Dan emang Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ini, kalau kita baca keterangan dalam kitab Bahjatul Wasail, beliau ini thoriqohnya Qadiriyah gitu. Syafi'iyan madhaban wa qadiriyatan thoriqotan gitu keterangannya. Beliau ini bermazhab Syafi'i dan berthoriqohnya Qadiriyah. Makanya banyak kitab-kitabnya yang menjelaskan tentang wirid-wirid. Dan memang pernah dulu ada Imam Muhaib bin Al-Wardi, ketika beliau menjenguk Imam Muhammad Al-Munkadir yang lagi sakit, itu dia usap badannya Imam Muhammad bin Al-Munkadir sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Terus beliau baca lagi, lau qara'aha shadiqun ala jabalin lazala. Kalau seandainya bismillah ini dibaca oleh orang-orang yang sungguh-sungguh di sebuah gunung bacanya, lazala, pasti gunung itu akan hilang. Apa? Yang baca sebab basmalah itu maksudnya ketutup cahaya. Misalkan kita lagi jalan nih, tahu-tahu jalan kita dihalangi oleh sebuah gunung gitu, atau batu besar dah. Buat orang yang benar-benar dan lidahnya memang sudah terjaga, itu dia baca bismillah sekali, itu gunung yang menghalangi jalannya bisa hilang. Hah? Turunnya sementara. Turun sementara. Ya kayak dulu kan kisah waktu Rasul hijrah di Gua Hiro, Sayyidina Abu Bakar diantup digigit ular kan. Terus Rasul baca bismillah, beliau ludahin itu tempat yang digigit itu, ya langsung sembuh gitu. Itu yang baca siapa dulu? Pakai tadi bacanya lau qara'aha shadiqun, kalau seandainya bismillah ini dibaca oleh orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang masuk makom siddiqin tuh, ala jabalin, terhadap sebuah gunung, pasti gunung itu akan hilang gitu. Ini Imam Muhaib bin Al-Wardi jengukin Imam Muhammad bin Al-Munkadir yang lagi sakit. Begitu diusapin di badan yang lagi sakit tuh sambil baca Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung hilang dah, demam sama sakitnya langsung hilang. Dia tahu maksud, tahu maknanya dulu. Tahu kan? Kan bismillah lagi. Ya satu, selain tahu maknanya, ya sahabat dan tabi'in mah betul-betul yakin gitu, bahwa semuanya ini terjadi atas izin Allah gitu. Ya masalahnya kita kan baca yakin maka agak kan, itu masalahnya.
apa ya? Dari pedang kasih iman. Iya. Rally. Masih boneka. Iya. Ya banyak dah dulu kan. Ya kan makanya sampai kita diperintahkan buat nulis bismillah di awal bulan Muharram kan, itu salah satunya. Gitu. Itu nulis. Nulis. Bukan baca, nulis itu. Nulis 113 kali. Tulisannya kayak Ya meskipun tulisannya kayak ceker ayam dah gitu. Dah. Wa hukiya anna imro'atan. Ini kita ambil jam berapa ini, Bang? Ambil jam berapa ini? Hah? Ikut aja. Ini udah 1 jam lebih nih. Ntar dulu, tanggung. Wa hukiya anna imro'atan kana laha zaujun munafikun. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillahi. Ini kisahnya panjang nih, kita potong dulu. Wa hukiya, dan diceritakan anna imro'atan, bahwasanya seorang perempuan, kana laha zaujun munafikun, dia memiliki suami yang munafik. Dia memiliki suami yang munafik. Artinya munafik itu lakinya kagak seneng kalau ngelihat bininya ibadah. Lakinya kagak seneng kalau ngelihat bininya ngerjain kebaikan. Itu maksudnya zaujun munafikun, suami yang munafik. Wa kanat taqulu, dan dia selalu mengucapkan ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, min qaulin au fi'lin, dari ucapan atau perbuatan, dari ucapan atau perbuatan. Artinya dia mau ngapain aja, mau beraktivitas atau mau ngomong gitu, min qaulin au fi'lin, dari ucapan atau perbuatan, bismillahi. Terus setiap ngapain aja dia selalu mengucapkan bismillah. Faqala zaujuha, maka berkata suaminya. Faqala zaujuha, maka berkata suaminya, la af'alanna ma ukhjiluha bihi. La af'alanna, aku akan melakukan. La af'alanna, aku akan melakukan, ma ukhjiluha bihi, apa yang membuat dia malu. Ma ukhjiluha, apa yang membuat dia malu, bihi, dengannya. Fadafa'a ilaiha surratan. Fadafa'a ilaiha surratan wa qala ihfaziha.
Fadafa'a ilaiha, maka dia menyerahkan kepada istrinya surrotan, sebuah kantong. Surrotan, sebuah kantong, entah itu isinya duit atau apa, yang penting dikasih sebuah kantong sama lakinya. Waqala, dan dia berkata, ihfaziha, jagalah ini. Atau kalau kita ngomong sama bini kita, ini simpen ya Neng, begitu. Jagalah ini. Hah? Simpen. Fawadu'atha fi mahallin wa ghattotha. Fawadu'atha fi mahallin wa ghattotha. Maka istri itu menaruhnya di satu tempat, wa ghattotha, dan menutupnya. Faghafalaha, maka suaminya mengelabuinya. Mengelabui, paham kan Bang Jamil ya? Mengelabui ya? Hah? Ya nipu. Wa akhadha surrata, dan dia mengambil kantong itu. Wa ramaha fi bi'rin fi darihi, dan dia melemparkannya fi bi'rin, ke dalam sumur, fi darihi, yang ada di rumahnya. Ini tadi suruh nyimpen, nih simpen ya Neng. Pas bininya kagak tahu, dia diem-diem, dia ambil kantong itu, dia buang ke sumur. Rencananya nanti ujung-ujung mau diomelin, lu gimana sih dititipin aja, kaca dibikin hilang gitu. Rencananya begitu, pengen bikin malu. Summa talabaha minha, kemudian dia memintanya dari istrinya. Udahnya habis dibuang ke sumur kantongnya, itu laki-laki pura-pura kagak tahu aja. Dia nanya bininya, Neng, kantong yang kemarin mana Neng? Gitu. Ya abang ambil. Emang tahun dia buang, pakai pura-pura apa yang diminta lagi sama dia. Faja'at ila mahalliha, maka si istri itu datang ke tempat dia menaruhnya. Nah, bini orang gak tahu apa-apa, dia datang aja ke tempat dia naruh kantong itu, tempat dia nyimpen kantong itu. Waqalat, dan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mau buka penutup tempat dia nyimpan kantong itu, dia baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amarallahu ta'ala Jibrila alaihi salamu an yanzila sari'an wa yu'idas surrata ila makaniha.
Fa amarallahu ta'ala, maka memerintahkan oleh Allah Ta'ala Jibril alaihi salamu, kepada malaikat Jibril alaihi salam, an yanzila, bahwa dia turun sari'an, dengan segera, wa yu'ida surrata ila makaniha, dan mengembalikan kantong itu ke tempat asalnya. Wa yu'ida, dan mengembalikan asurrota, kantong itu, ila makaniha, ke tempatnya. Jibril turun ke dunia, ono kantong yang ada di sumur, ambil, kembalin ke tempatnya yang semula. Itu apa? Malaikat Jibril yang ngambilin. Apa? Hah? Iya, kagak pakai nyuruh orang lagi, yang disuruh sama Allah malaikat Jibril. Jibril itu tadi kantong yang dibuang sama lakinya itu ambil di sumur, balikin ke tempat tadi dia naruh. Ila makaniha, ke tempatnya. Fawadu'at yadaha litakhudaha, maka istri itu mengulurkan tangannya. Fawadu'at, maka dia mengulurkan tangannya, itu yadaha, tangannya, litakhudaha, untuk mengambilnya. Fawajadatha kama wudi'at, maka dia dapati kantong itu sebagaimana dia meletakkannya di situ. Kama wadu'at, sebagaimana dia taruh di tempat itu. Emang dia taruh di situ, makanya begitu dia ngulurin tangannya buat ngambil, ya ada di situ, nggak kemana-mana. Gitu. Kagak tahu dia mah kalau itu habis diambil sama Jibril di sumur. Gitu. Fa akhadatha wa nawalatha ila zaujiha. Fa akhadatha, maka dia mengambilnya. Fa akhadatha, maka dia mengambilnya. Wa nawalatha, dan menyerahkannya, ila zaujiha, kepada suaminya. Begitu habis diminta sama suaminya, ditanyain, "Neng, kantong yang kemarin mana?" Padahal udah dibuang sama lakinya. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril buat ngambil itu dari dasar sumur, ditaruh lagi ke tempat asalnya. Nah, dia pas ngambil ya ada di situ. Malaikat Jibril. Fata'ajjaba min dalika ghayatat ta'ajjubi. Fata'ajjaba, maka suaminya heran, min dalika, dari hal itu. Lah, emang kemarin gue buang ke sumur, kok itu ada gitu. Heran suaminya. Maka suaminya merasa heran dari hal itu. Ghayatat ta'ajjubi, dengan rasa heran yang amat dalam. Ya pokoknya udah bingung banget dah. Lah, emang kemarin gue yang buang ke sumur, itu ngapa ada lagi di situ? Gitu.
Saking pengen ngerjain bininya itu. Hah? Dia mau ngeprank. Iya, pengen bikin malu bininya. Lu gimana sih cuma dititipin gituan aja pakai dibikin hilang gitu. Wa taba ilallahi ta'ala min nifaqihi. Dan dia bertobat kepada Allah Ta'ala dari sifat munafiknya. Gara-gara ngalamin hal yang mengherankan kayak begini, lakinya itu, suaminya itu langsung tobat kepada Allah. Iya dah. Itu karena barokah bismillah. Makanya kalau kita pengen bini kita, anak-anak kita diarahkan ke arah yang lebih baik oleh Allah, ya udah diridin bismillah. Apa? Makanya kemarin malam Jumat saya bilang, begitu ada yang nanya gimana caranya gitu, biar kagak diusir sama bini kan gitu. Dan saya bacain tuh innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Ya kali kalau itu mah kepanjangan dah, kita rutinin dah bismillahnya. Itu kita baca tiap hari. Tadi minimal 113. Kalau bisa 313. Tuh. Kalau bisa lagi 787. Cakepnya setiap hari 1000 gitu. Dicicil dah. Hah? Ya kalau mau dibaca habis sholat 200 kan berarti kan 1000 sehari gitu. Yang penting kita rutinin baca bismillah. Dah, terus ini nih 1 jam 17 menit. Hah? Cukup? Cukup dulu. Mukadimah ya awalan. Nah, kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu wa ma sami'tuhu min ustadi farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Walhamdulillahi